Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, nikmat, inayah, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu presentasi artikel. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Hendra Setiawan, SSMPD, dan juga teman-teman semuanya yang saya hormati. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Nur Fitrah Amelia dengan NPM 2010 6310 988 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi ini hingga selesai. Lalu selanjutnya ada Saudari Sarah Hunaifah dengan NPM 2010 6310 993. Selanjutnya ada Saudari Rospopong Sauda dengan NPM 2010 6310 924. Lalu yang terakhir ada Saudara Muhammad Rifki Febriansyah dengan NPM 2010 6310 90127. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Artikel yang kita presentasikan hari ini yaitu pengaruh faktor produksi dalam usaha tani jagung hibrida terhadap kehidupan petani oleh Sarah Hunaifah. Yang pertama, di sini saya akan membacakan abstrak dari artikel pengaruh faktor produksi dan usaha tani jagung hibrida terhadap kehidupan petani. Di dunia pertanian ada begitu banyak jenis varietas yang dapat digunakan dalam usaha tani. Seiring berkembangnya ilmu dan teknologi, para peneliti mencoba menciptakan bibit dan benih unggul yang terbaik, salah satunya dengan menggunakan metode hibridasi tanaman. Metode tersebut sudah digunakan kepada beberapa komoditi, salah satunya jagung atau Z-Mais L. Dan jika dilakukan, hibridasi akan menghasilkan jagung hibrida. Pengertian ini bertujuan untuk mengetahui faktor produksi usaha tani dalam mengelola usaha tani tanaman jagung dan menganalisis faktor yang mempengaruhi petani untuk memelihara usaha tani jagung hibrida. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode literatur. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah faktor produksi berpengaruh penting terhadap usaha tani dan petani yang memilih benih jagung hibrida memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Kata kunci untuk artikel ini yaitu usaha tani, faktor produksi, jagung hibrida, dan petani. Selanjutnya akan dibacakan oleh pembaca satu yaitu Sarah Hunaifah. Kepada Saudari Sarah Hunaifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky Nur Fitriah sebagai moderator. Saya sebagai pembaca satu akan membaca bab pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jagung merupakan bahan pangan pokok kedua setelah padi. Selain digunakan sebagai bahan pangan, jagung juga digunakan sebagai bahan pakan ternak dan bahan baku industri. Dari tahun ke tahun, kebutuhan jagung di Indonesia terus meningkat, sehingga hasil produksi jagung diharapkan dapat mencukupi kebutuhan jagung. Berdasarkan prognosa Kementan, produksi jagung sepanjang tahun 2020 diperkirakan mencapai 24,16 juta ton. Hal ini membuat stok jagung aman sepanjang tahun 2020. Terkait produksi pakan pada tahun 2020 ini, diperkirakan produksi pakan mencapai 21,53 juta ton, atau tumbuh sekitar 5% dibandingkan produksi pakan tahun 2019, 20,5 juta ton. Proyeksi kebutuhan jagung pada tahun 2020 untuk pabrik pakan sebesar 3,48 juta ton. Petani diharapkan dapat terus menjaga kestabilan jumlah produksi jagung tiap tahun untuk mencukupi kebutuhan jagung di Indonesia. Pada kenyataannya, petani juga tetap harus menjaga kualitas dari produksi jagung yang dihasilkan. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan benih hibrida. Akan tetapi, tidak semua petani di Indonesia beralih dari benih non-hibrida ke benih hibrida. Hal ini dikarenakan harga benih hibrida yang cukup mahal, sehingga tidak semua petani mampu untuk membeli benih tersebut, terutama di desa-desa terpencil yang masih sulit terjangkau oleh kendaraan. Penyaluran benih dari pemerintah menjadi terhambat karena kendala transportasi atau sulitnya menjangkau daerah terpencil. Dalam usaha tani, terdapat juga faktor produksi. Faktor produksi yang belum efisien dapat mempengaruhi hasil produksi, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keuntungan yang didapat oleh para petani. Faktor produksi berperan penting dalam memaksimalkan hasil produksi usaha tani. Karena itu perlu untuk para petani untuk mengefisienkan faktor produksi dalam usaha tani.
perlu adanya sosialisasi untuk para petani dalam menerapkan faktor produksi secara efisien dan keuntungan dalam menggunakan benih jagung hibrida sehingga petani dapat tertarik untuk beralih dari benih non-hibrida ke benih hibrida. Yang kedua, ada batasan masalah. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui cara mengelola usaha tani tanaman jagung dengan memperhatikan faktor produksi sehingga dapat memaksimalkan kualitas usaha tani dan juga keuntungan yang didapat oleh petani setiap tahunnya, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi petani untuk memilih usaha jagung hibrida. Yang ketiga ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini dibahas 2 rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. A. Bagaimana faktor produksi mempengaruhi usaha tani? B. Apakah faktor yang mempengaruhi petani untuk memilih jagung hibrida? Yang keempat ada tujuan. Dalam penelitian ini memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama, menjelaskan pengaruh faktor produksi dalam usaha tani. Yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi petani untuk memilih jagung hibrida. Yang kelima ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur. Literatur yang digunakan berupa jurnal, buku, dan juga internet. Sekian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pembaca kedua, Saudari Iris Popong, saya persilakan. Terima kasih, Sarah. 2. Kajian pustaka. 1. Jagung hibrida. Jagung hibrida merupakan keturunan pertama dari persilangan 2 tertua yang memiliki karakter atau sifat yang unggul. Hill merupakan orang yang pertama kali menemukan bahwa hasil persilangan sendiri tanaman jagung mengakibatkan terjadinya depresi inbreeding dan persilangan 2 tertua yang homozigot menghasilkan F1 sangat vigor. Jagung hibrida memiliki tingkat produksi tinggi, dapat mencapai 8-12 ton per hektar. Adapun kekurangannya adalah jagung hibrida tidak bisa dijadikan benih untuk ditanam kembali, karena produksinya akan turun mencapai 30%. Hal ini menimbulkan ketergantungan bagi petani terhadap benih jagung hibrida tersebut. Selain itu, harga jagung hibrida juga lebih mahal. 2. Faktor produksi pertanian. Faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi pertanian adalah A. Tanah merupakan faktor produksi yang paling penting, karena nilai tanah lebih besar dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya. Tingkat produktivitas tanah dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah, serta sarana dan prasarana yang ada. Sebagai penunjang produksi pertanian, pemilik tanah menyewakan tanahnya pada petani penggarap dengan sistem bagi hasil. David Ricardo dalam Mobiato mengungkapkan teorinya tentang sewa tanah referensial, di mana tinggi rendahnya sewa tanah disebabkan oleh perbedaan kesuburan tanah. Semakin subur tanah, maka semakin tinggi harganya. B. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama dalam usaha tani. Tenaga kerja adalah manusia yang aktivitasnya mencurahkan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Tenaga kerja dalam bidang pertanian tidak hanya mengembangkan tenaganya saja, tetapi juga mengatur organisasi produksi secara keseluruhan. C. Modal merupakan barang atau uang yang terutama dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang baru. Next. Sekian dari saya. Terima kasih. Pembaca ketiga akan dibacakan oleh Rifki. Yang ketiga adalah analisis pengaruh faktor produksi dan usaha tani jagung hibrida terhadap kehidupan petani. Yang pertama, pengaruh faktor produksi terhadap usaha tani. Faktor produksi berpengaruh sangat penting bagi berkelangsungan usaha tani. Jika tidak ada faktor produksi, maka usaha tani tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan tidak bisa dilakukan. Salah satu faktor produksi yang sebenarnya sangat penting adalah modal. Modal mencakup faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah dan tenaga kerja. Tanpa modal, petani tidak akan bisa melakukan kegiatan usaha tani. Petani dapat mendapatkan modal melalui pinjaman, tabungan, pewarisan, dan lain-lain. Modal sendiri termasuk untuk modal fisik, yaitu barang atau uang, dan modal manusiawi, yaitu menyangkut biaya pendidikan dan latihan serta kesehatan untuk para tenaga kerja. Faktor produksi terpenting setelah modal adalah tanah atau lahan. Tanah yang digunakan untuk usaha tani haruslah tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang baik.
tepatnya dapat terjangkau oleh transportasi atau mudah untuk melakukan pengangkutan hasil produksi. Dari produsen ke distributor atau pengepul dan memiliki irigasi atau pengairan yang cukup. Jika tanah memiliki keadaan yang tidak cukup bagus, maka hasil produksi pertanian menjadi tidak maksimal. Hal ini bisa diatasi dengan melakukan pemupukan untuk menambah zat hara pada tanah dan tidak membiarkan gulma tumbuh karena dapat membuat zat hara tanah menjadi terbagi. Selanjutnya, faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan memperkerjakan beberapa tenaga kerja dapat mengurangi kelelahan atau keletihan dalam usaha tani. Selain itu, dengan mempekerjakan tenaga kerja, maka siklus produksi seperti pengolahan tanah, pemupukan, dan lain-lain akan lebih mudah dilakukan serta tepat waktu. Akan tetapi, tenaga kerja perlu diberikan pengetahuan ataupun latihan untuk kegiatan produksi dalam usaha tani, baik on-farm maupun off-farm. Karena dengan terlatihnya tenaga kerja, maka proses produksi akan berjalan dengan sangat baik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi petani untuk memilih jagung hibrida. Berdasarkan latar belakang dan kajian yang telah diuraikan, maka diperoleh hipotesis mengenai faktor yang mempengaruhi petani untuk memilih jagung hibrida sebagai usaha tani adalah mendapatkan pendapatan petani yang memiliki usaha tani jagung hibrida lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan usaha jagung non hibrida, karena jagung hibrida memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan nilai jual jagung non hibrida. Petani yang memiliki pemikiran untuk memaksimalkan hasil produksi dan memiliki kecukupan dalam modal akan memilih jagung hibrida dibandingkan dengan jagung non hibrida. Benih jagung hibrida memiliki harga yang lebih mahal, namun benih jagung hibrida memiliki kualitas produksi yang tinggi sehingga dapat memperoleh keuntungan lebih. Sebaliknya, benih jagung non hibrida jauh lebih murah, namun kualitas produknya tidak sebanding dengan benih jagung hibrida. Biaya yang digunakan untuk benih hibrida akan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani karena jagung hibrida memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga keuntungan yang didapat dari penjualan jagung hibrida akan menutupi biaya yang dikeluarkan untuk membeli benih jagung hibrida. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pembaca karena telah membacakan materinya dengan baik. Saya memohon maaf karena saya harus on cam dikarenakan jaringan saya yang sedikit bermasalah. Jadi saya akan melanjutkan penutup, kesimpulan, dan saran dari artikel yang kita bahas. Jadi berdasarkan latar belakang, kajian yang diuraikan, serta hipotesis yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan petani yang mengefisiensikan faktor produksi pada usaha taninya akan jauh lebih tinggi. Biaya lahan dan tenaga kerja akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha tani. Artinya, semakin tinggi penggunaan biaya tersebut, maka semakin tinggi pendapatan atau keuntungannya. Pengambilan keputusan petani untuk menggunakan jenis benih jagung dipengaruhi oleh faktor pendapatan usaha tani yang diperoleh. Artinya, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh usaha tani tersebut, maka semakin tinggi kecenderungan petani untuk memilih menggunakan benih jagung hibrida untuk usaha taninya. Biaya yang digunakan untuk benih jagung hibrida akan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani, karena harga jual jagung hibrida lebih tinggi dibandingkan harga jual jagung non-hibrida. Saran untuk artikel ini yaitu berdasarkan latar belakang kajian yang diuraikan, maka didapatkan saran sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan petani terhadap pengaruh faktor produksi perlu ditingkatkan lagi dengan harapan dapat memaksimalkan hasil produksi. Yang kedua, benih jagung hibrida perlu disubsidikan kepada petani-petani yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah, sehingga diharapkan dapat menaikkan tingkat pendapatan. Mungkin sekian pembahasan artikel yang dapat dibawakan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.